Pentingnya menjadi pemilih cerdas. Dalam memilih yang cerdas, mengedepankan aspirasi tanpa batas, menjadi momok perbincangan antara Wartawati Tegal bersama Haji Edi Suripno SH. Dalam segmen Ngopi dan Ngobras, ngobrol pintar dan ngobrol cerdas. Dengan tema, mengulik politik sosok UY. PDI Perjuangan melaksanakan safari atau silaturahmi juga dengan kawan-kawan partai yang waktu pada hari ini dengan Partai Keadilan Sejahtera untuk menyamakan menghadapi suasana pilkada ini yang akan datang dan juga menyampaikan gambaran-gambaran terkait kesadaran sosial kita untuk membangun, menciptakan suasana pilkada yang substansial, pilkada yang bisa menghasilkan kepemimpinan yang nantinya bisa melindungi, mensejahterakan, dan juga bisa bekerja untuk rakyat secara maksimal. Maka kontemplasi PDI Perjuangan dengan muter untuk teman-teman partai ini menurut saya itu karena penting, karena kita melihat 10 tahun ke belakang pemerintahan Kota Tegal berjalan tidak kondusif, di mana pemerintahan bertempur sendiri, ya itu menjadi kontemplasi semua partai. Dan kita semuanya bertanggung jawab untuk menciptakan ke depan kepemimpinan yang bisa bekerja secara maksimal untuk melayani dan mendidik masyarakat. Sehingga kita mengajak PKS, jadi syukur-syukur punya chemistry, bisa bareng-bareng untuk membangun Kota Tegal dan juga berkoalisi dalam menghadapi pilkada. Tapi kita adalah partai, semuanya nanti akan kita selesaikan, prosesnya nanti akan disampaikan kepada induk partai. Saya kira itu. Wali kota, begitu wali kota ditanya, wali kotanya keluar, akhirnya buntu. Tetapi begitu buntunya komunikasi, pembongkaran ini jalan terus. Apakah pemerintahan yang seperti ini, di mana katup komunikasi antara rakyat dengan pemimpinnya itu terputus? Seharusnya karena pemimpin itu dipilih oleh rakyat tidak boleh terputus. Saluran ini harus tetap terbuka lebar dan rakyat bisa bertemu dengan pemimpinnya kapanpun, dimanapun, dengan suasana kebatinan yang bahagia. Karena rakyat pemegang kedaulatan dan pemimpin itu melaksanakan amanah apa yang diberikan oleh rakyat. Oke, rakyat pemegang kedaulatan dan pemimpin itu harus bisa menangani atau menjalankan amanah yang diberikan. Nah, kaitan dengan hal tersebut, Pak, tadi Bapak juga sempat menyampaikan kaitan dengan kontemplasi, gitu ya, Pak. Bagaimana selanjutnya, Pak, perkembangan dari pergerakan kontemplasi yang Bapak sampaikan? Ya, kontemplasinya ini adalah saatnya masyarakat Kota Tegal untuk melakukan perjalanan panjang, perenungan kita ke dalam, perenungan kita ke belakang, melihat peristiwa masa lalu untuk dijadikan pelajaran untuk menghadapi masa yang akan datang. Maka orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa. Tapi orang yang merugi adalah orang yang tidak bisa menghasilkan pelajaran dari sebuah peristiwa. Bahwa kita ini berjalan, kita mengalami masa-masa kemarin, bagaimana rakyat merasa dia hidup sendiri, tidak memiliki arah di dalam pemerintahannya. Rakyat merasa kesulitan untuk bertemu dengan pemerintah, bertemu dengan pemimpinnya. Inilah yang kemudian menjadi masa kontemplasi kita. Dan saatnya kita bertanggung jawab untuk membangun kota kita sendiri, Kota Tegal, kota yang kita cintai sendiri. Dan bagi teman-teman partai politik, mari kita gunakan fungsinya. Bertanggung jawablah kepada publik bahwa partai ini adalah kawasan dari terbuka, tempat kita semua untuk belajar memimpin daerah sendiri. Apalagi menghadapi pilkada, ini lebih rawan lagi. Saya punya analog begini. Kalau memilih anggota legislatif, dia wakil rakyat. Di Kota Tegal ada 30 orang anggota dewan. Katakanlah rakyat itu salah memilih, dan 25 dari anggota dewan itu ternyata dia RPP. RPP itu adalah rada pelongo-pelongo. Dia tidak mampu memperjuangkan, dia tidak mampu untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Bagi saya, ketika 25 orang itu salah atau RPP tidak masalah. Kenapa? Masih ada 5 orang yang harapannya bisa menyuarakan suara rakyat. Tapi kalau kepala daerah hanya satu, wakil wali kota hanya satu. Ketika satu-satunya kepala daerah dan dia eksekutor sebagai pelaksana, kita salah memilih, yang mampus 300.000 orang ketetekan. Inilah kontemplasi yang harus kita lihat. Maka kemudian kita butuh pemimpin yang memiliki ikatan emosional, ikatan bonding antara pemimpin dengan rakyat. Nah, kalau ikatan emosional ini bisa terbentuk, ya mau tidak mau
itu adalah harus orang Kota Tegal. Kenapa orang Kota Tegal? Ya karena dia punya kesadaran sosial. Dia punya tanggung jawab bahwa ini adalah kotanya sendiri, ini kampung kelahirannya sendiri. Maka dia akan mengorbankan dirinya, akan berkorban, bekerja semaksimal mungkin untuk menjaga amanatnya demi kota yang dia cintai dan dia lahir di daerah sana. Dan lebih baik lagi pasti. Iya, pastinya seperti itu. Pak, tadi yang disampaikan Bapak itu kandungan resumennya adalah penyadaran gitu kan. Iya. Berarti kan mengajak teman-teman partai politik lainnya. Iya. Bagaimana responsif mereka ketika Bapak Ya, mengajak itu? saya kemarin coba untuk ke PKS, kita coba ke Gerindra, kita coba ke Partai Amanat Nasional, dan juga kita coba untuk melakukan bertemu dengan beberapa kalangan dari akademisi, dari kalangan seniman dan budayawan, dan juga kawan-kawan pers juga. Saya sama, artinya hari ini memang kontemplasi ini harus disuarakan dalam rangka menghasilkan pemilu kada yang baik, dalam rangka menjaring pemimpin Kota Tegal ke depan yang dimana aspirasi rakyat, amanat rakyat akan kita tumpahkan kepada pemimpin tersebut. Artinya responnya positif gitu ya? Ya, responnya positif. Responnya positif. Maka kemudian saya mau mengajak sama teman-teman. Nah, terutama bagi kader PDI Perjuangan, keluarga besar kami PDI Perjuangan, saya ingin menyampaikan bahwa jadilah kader pelopor. Apa itu kader pelopor? Kata Bung Karno, kader pelopor itu ada 3. Dia mampu untuk mendidik rakyat. Dia mampu untuk menggerakkan rakyat. Dia mampu untuk memimpin perjuangan rakyat. Inilah ciri kader pelopor. Nah, kalau seluruh keluarga besar PDI Perjuangan dan syukur-syukur masyarakat semua menjadikan dirinya sebagai warga pelopor yang tugas tanggung jawab sosialnya adalah mendidik tetangga kita, masyarakat kita didik, kita cerahkan informasinya, kemudian kita gerakan untuk bersama-sama mari kita menjaga Kota Tegal. Dan ketika ada masyarakat yang punya persoalan, maka mari kita pimpin untuk kita bisa perjuangkan persoalan itu, sehingga sedikit demi sedikit beban rakyat itu bisa terpenuhi. Sedikit-sedikit rakyat bisa tersenyum dengan hadirnya pemerintahan. Inilah yang kemudian menjadi nilai-nilai ideologis yang kemudian harus kita perjuangkan bersama-sama. Nah, harapan saya Pilkada Kota Tegal akan menghasilkan pemerintahan yang mumpuni, pemerintahan yang dapat dibanggakan oleh rakyat. Dan yang pasti yang menjadikan Kota Tegal lebih baik lagi. Gitu ya Pak Uyip ya. Ya, tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Edi Suripno atau Pak Uyip, lebih dikenalnya Pak Uyip, mengulik sedikit tentang politik Bapak Uyip, begitu ya Pak ya. Dan apa yang menjadi harapan Pak Uyip, tentunya menjadi harapan masyarakat Kota Tegal sendiri, di mana beliau juga mengatakan bahwa 10 tahun terakhir memang harus ada perubahan, bukan terjadi kemunduran. Makanya bersama Bapak Uyip pun atau dari PDI kita maju untuk lebih baik lagi. Bukan begitu Pak? Ya. Oke, selamat sore Bapak, terima kasih atas komunikasinya. Salam semangat. Ya, mohon doanya semuanya, Ya. mudah-mudahan pemilu kada ini kita semuanya bisa lebih hati-hati, lebih waspada, lebih cerdas, dan juga saya titipkan dengan tetap mengingat kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam pemilu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pilihannya menjadi jalan keberkahan buat kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Selamat sore.